Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Oke, saya akan presentasikan layar saya terlebih dahulu. Oke, sudah bisa dilihat PowerPoint-nya? Halo, tolong bisa, Pak. Oke, bagus. Sudah, Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, di sini ada yang sudah pernah main Kahoot? Kuis Kahoot sebelumnya? Sudah, Pak. Oke, berarti sudah familiar ya. Tapi saya akan coba singkat saja untuk bagi yang belum pernah ikutan ya. Jadi nanti silakan yang pertama klik di ini https://kahoot.it, kemudian nanti kalian masukkan game pin-nya dan kemudian tekan enter, lalu kalian akan diminta untuk menuliskan nickname. Untuk di nickname ini gunakan nama lengkap ya. Kalau tidak cukup nanti nama belakangnya silahkan boleh disingkat. Ya. Lalu kemudian yang keempat ialah ikuti instruksi gamenya. Jadi nanti seperti ini. Nanti di layar, jadi nanti kalian silahkan menggunakan satu layar handphone boleh, yang satu nanti tetap untuk melihat pertanyaannya dengan menggunakan layar laptop, atau kalian bagi dua di layar laptopnya dibagi dua tab seperti itu boleh, silahkan terserah kalian. Untuk yang satu melihat soalnya dan kemudian menjawab kuisnya. Nah, nanti silakan masukkan game pin-nya. Ini bukan game pin-nya ya. Nanti game pin-nya akan saya tayangkan. Bukan ini ya game pin-nya. Belum. Nah, kemudian nanti kalian masukkan game pin-nya dan kemudian masukkan nickname-nya. Oke, paham ya? Bisa ya? Nah, Paham, Pak. Contoh soalnya seperti ini. Misalkan nanti di layar saya muncul seperti ini. Berikut ini manakah yang bukan termasuk tahapan proses pengolahan kopi? Nah, nanti ada pilihannya. Nanti silahkan kalian jawab. Nah, di layar Anda akan muncul seperti ini saja. Nanti kalian tinggal jawab pilihannya yang mana. Ya. Nanti jawaban dan waktu akan diakumulasikan. Jadi misalkan jawabannya yang benar, kemudian waktunya lebih cepat, nanti otomatis dia mendapatkan poin yang lebih tinggi. Oke, bisa kita mulai ya? Ya. Bisa, Pak. Untuk mau mulai aja banyak yang masuk. Oke. Saya akan klik play. Oke, silahkan login ya ke kahoot.it, masukkan game ini. Oke, nanti kalau sudah siap kita mulai. Nah, satu Deki ya, yang lain mana nih?
32 peserta. 3, ayo. Berarti kalau semua ikut ada 55. Ada 55 kalau semua ikut. Ini FIZZL siapa ini? FIZZL siapa ini? Yang jelas dong kalau kasih nama. Faisal itu, Pak. Ya tulis Faisal kenapa sih? Yo, masih 37. Yo, yang lain mana ini yang lain? Kalau sudah saya lock loh. Sampai 10.45 ya. Kalau sudah masuk semua saya lock. Ya udah ya. Udah masuk semua ya. Halo. Bentar, Pak. Bentar. Halo, gimana? Saya lock ya. Silahkan Pak. Oke, Tunggu, Pak. Yes. sudah. Sekarang kita mulai persiapan ya. Yuk, silahkan dikerjakan. Soal pertama, waktu 20 detik ya. Berikut ini yang bukan merupakan sumber dari minyak makan adalah, silahkan dijawab. Oke, jadi ada 20 yang benar menjawab parafin ya. Betul ya. Jadi yang bukan merupakan minyak makan adalah parafin karena dia adalah bahan baku lilin. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Wih, Putri Andarista, Deki dan Salsabila sementara memimpin. Oke, soal kedua. Lemak memiliki sifat polar, nonpolar, semipolar, atau bipolar? Silahkan dijawab. Oke, waktu habis ya. Jadi lemak memiliki sifat nonpolar. Wah, di sini malah banyak yang salah. 19 salah, 15 benar.
Ya, 15 betul. 19 banyak yang milih polar. Kenapa? Ya, nanti kita belajar. Oke, sementara Adinda memimpin 1633, lalu Bagas, kemudian Bima. Oke, next soal ketiga. Benar atau salah? Lemak tersusun atas asam lemak dan gliserol. Benar biru, salah merah muda. Iya, jawabannya benar ya. Jadi lemak tersusun atas asam lemak dan gliserol. 36 yang benar, bagus. Oke, Putri kembali naik posisi 2, Bagas posisi ketiga, Dinda masih nomor 1. Oke, next, soal keempat. Asam asetat merupakan asam lemak, benar atau salah? Kalau benar biru, kemudian kalau salah merah muda. Ya, oke. Jawabannya adalah salah ya. Asam asetat bukan merupakan asam lemak. Ternyata jawabannya banyak yang salah, 24. Oke, nggak apa-apa. Adinda masih memimpin, lalu Fauzan posisi kedua, lalu Bagas. Oke. Berubah-ubah ya posisi 2 sampai ketiga. Oke, lanjut soal kelima. True or false? Asam olet merupakan asam lemak jenuh. Benar adalah biru, kalau salah merah muda. Iya. Waduh, banyak yang tertipu, terkecoh. Jadi asam olet merupakan asam lemak tidak jenuh ya. Dia berikatan rangkap. Jadi jawaban yang benar adalah salah atau false, yaitu 8. Ada 8 orang yang menjawab salah. Oke, klasemennya banyak berubah harusnya. Iya, benar. Jadi Adinda posisi pertama tetap, lalu Putri, kemudian posisi ketiga Fauzan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal 6. CPO dapat diolah menjadi produk berikut ini kecuali yang mana yang tidak bisa. Oke, waktu habis. Banyak yang salah juga. Terkecoh. Ya, jadi jawaban yang benar adalah mentega atau butter ya. Jadi mentega ini bisa diolah dari lemak-lemak hewani. Kalau dia sumbernya nabati seperti CPO, itu diolahnya menjadi margarin. Nah, cocoa butter substitute artinya adalah substitute atau pengganti dari lemak kakao atau cocoa butter. Jadi dia sifatnya pengganti, jadi harus dicari bahan baku yang berasal dari bukan kakao. Salah satunya adalah dari bahan baku CPO. Ya. Ada 4 orang yang benar. Wah. Next. Adinda benar terus ini sepertinya. Kemudian Bagas, kemudian Putri. Tapi kok poinnya nggak nambah ya? Salah apa, Dinda? Ya, soal nomor 7. Reaksi pemecahan trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol merupakan reaksi yang mana? Hidrolisis, oksidasi, substitusi, atau adisi? Jawaban yang benar adalah hidrolisis. Ya, ini lumayan lah seimbang dengan yang C. Apa yang C? Substitusi, oksidasi. Bukan, oksidasi bukan ya, substitusi bukan. Hidrolisis, karena menghasilkan atau membutuhkan air, trigliserida untuk menjadi asam lemak dan gliserol membutuhkan air, sehingga disebut hidrolisis ya, reaksinya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pemimpinnya masih Adinda, kemudian Putri dan Bagas. Oke,
Oke, next. Titik leleh asam lemak semakin rendah dengan semakin banyaknya ikatan rangkap pada asam lemak. Benar atau salah? Yes, ya. Jawabannya adalah benar. Ada 34 yang benar. Jadi semakin banyak ikatan rangkap itu menyebabkan titik leleh semakin rendah. Contohnya, minyak goreng itu asam lemak tidak jenuhnya banyak, artinya banyak yang ikatan rangkap. Bandingkan dengan misalkan lemak dari hewani yang wujudnya padat pada suhu ruang. Nah, kalau minyak goreng pada suhu ruang dia wujudnya cair sehingga dia titik lelehnya rendah, di mana banyak ikatan rangkap jika dibandingkan dengan lemak dari hewani. Ya. Oke, masih Adinda, Putri, dan Fauzan. Oke, kita lanjut soal ke-9. Struktur kimia lemak disusun oleh unsur yang sama dengan karbohidrat. Benar atau salah? Ya, jawabannya adalah benar ya. 24 menjawab benar, 19 menjawab salah. Jadi struktur kimia lemak itu ada unsur karbon atau C, ada hidrogen atau H, dan ada oksigen atau O. Tiga-tiganya ini sama ya, dengan karbohidrat juga disusun oleh CHO. Bedanya hanya di komposisi saja. Kalau di komposisi lemak itu unsur dari oksigennya tidak sebanyak dengan yang ada di karbohidrat. Oke, kita lanjut. Ya, Adinda tergeser oleh Putri ya. Putri di pertama, kemudian Adinda, Fauzan ketiga. Oke, soal terakhir ya, penentuan soal ke-10. Berarti nanti yang bisa akan menjadi juaranya. Oke, silahkan. Jenis vitamin berikut yang larut lemak adalah 6A, C, atau B12. Kenapa ada yang jawab B12 ya? Ya, jadi materi ini kan sudah kita pernah bahas di vitamin ya. Jadi kalau vitamin yang larut lemak itu ada vitamin A, D, E, dan K. Ya, selain itu tidak larut lemak. Jadi jawabannya adalah vitamin A. Oke, kita lihat siapa pemenangnya. Posisi ketiga, langsung bergeser. Nikmatulil Piranowita. Kemudian posisi kedua Adinda. Dan posisi pertama Putri nih kayaknya. Oke. Selamat ya untuk Putri, kemudian Adinda, dan Nikmatulil. Jadi nanti poinnya nanti akan saya tambahkan. Jadi misalkan ini ya, untuk nanti ujian pokok akhir, ya meskipun saya tahu sebenarnya Putri Adinda ini kayaknya nggak butuh deh kalau penambahan poin. Kayaknya nilainya nanti juga sudah bagus di ujian akhir. Ya nggak? Amin, Pak. Amin. Ya, jadi nanti Amin, Pak. Amin. Rewardnya peringkat pertama nanti tambahan poinnya 20. Kemudian peringkat kedua tambahan poinnya 15. Kemudian peringkat ketiga tambahan poinnya 10. Jadi nanti nilai poin akhir kalian setelah diakumulasi kalau ternyata misalkan nih 70 ya. Kemudian nanti ditambah 20 berarti nanti poin akhirnya 90 nilai akhirnya ya.
otomatis langsung A. Oke, gitu ya. Putri 9 dari 10, salah satu aja. Kemudian Adinda salah 2. Kemudian Nikmatul Beranda Vita itu ada salah 3. Oke, gitu ya. Sekarang kita lanjut ke materi. Dari soal tadi yang susah yang mana? Yang terjebak yang mana? Putri tadi terjebaknya di mana? Lupa, Pak. Lupa. Oke. Terjebaknya di mentega sama margarin itu tadi, Pak. Oke. Oh iya, sama, Pak. Mentega margarin tadi ya. Berarti CPO itu bisa diolah di produk berikut ini kecuali ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke kuliah ya. Oke, jadi saya membuat materi kuliah ini itu dasar materinya atau isinya itu saya pakai referensi buku ini ya, buku Kimia Pangan Komponen Makro. Ini penulisnya adalah Dr. Insinyur Ferry Kusnandar MSc. Beliau adalah dosen IPB. Beliau juga merupakan dosen penguji saya waktu saya tugas akhir S2 atau tesis di IPB. Ini bisa dibeli, kalian mau cari di Gramedia, itu harganya sekitar 190.000 ya. Ini bisa kalian pakai nggak hanya untuk mata kuliah ini, nanti yang berkaitan dengan pangan, misalkan analisis pangan, itu nanti juga bisa kalian pakai sebagai literatur pengacu ya. Kalau kalian nanti tugas akhir juga bisa dipakai. Nah, materi hari ini ialah tentang lipida, khususnya kalau di pangan itu yang dipakai adalah lemak dan minyak ya. Lemak itu penyebutannya khusus untuk yang tadi, untuk yang terdiri dari asam lemak jenuh ya. Struktur penyusunnya lebih banyak asam lemak jenuh, artinya ketika pada suhu ruang itu dia berbentuk padat ya. Dia memiliki titik leleh yang tinggi atau suhu yang dibutuhkan untuk mencair atau meleleh itu pada suhu tinggi. Kemudian kalau minyak itu istilah umum yang digunakan untuk yang memiliki struktur asam lemak dengan titik leleh rendah. Ketika di suhu ruang dia akan berbentuk cair. Oke, secara umum definisi dari lipida adalah senyawa yang tidak larut pada air tetapi larut pada pelarut organik seperti petroleum ether, benzena, kloroform, terutama yang sifatnya nonpolar. Tadi ya, jadi lipida ini sifatnya secara umum adalah nonpolar. Ya bukan secara umum, tapi memang sudah pasti dia nonpolar, kecuali nanti ketika dimodifikasi menjadi surfaktan dan lain-lain. Nah, kemudian fungsi pada makhluk hidup lipida itu sebagai penyimpan energi, penyusun membran sel, isolator panas, atau pembentuk hormon. Ini sudah kita pelajari di biokimia. Kemudian karakteristiknya, yang pertama adalah hidrofobik. Hidro artinya air, fobik artinya fobia atau benci air, ya, atau nonpolar. Kemudian terdiri dari atom CHO ya. Nah, kemudian rasionya atom hidrogen dan oksigen itu 2:1 ya. Seperti tadi yang sudah saya katakan, bedanya dengan karbohidrat apa? Karbohidrat itu punya oksigen atau unsur oksigen yang lebih banyak dibandingkan pada lemak. Di sini rasio atom H terhadap O itu 2:1. Contoh. Nah, ini contohnya ekstrim malah ya. Jadi C18H34O3. Jadi karbonnya ada 18, hidrogennya ada 34, sedangkan oksigennya hanya 3. Kemudian karakteristik terakhir ialah lipid ini bukan polimer ya. Jadi dia berbeda dengan karbohidrat yang membentuk polimer seperti pati ya. Lipid ini bukan suatu polimer. Kenapa dia bukan suatu polimer? Karena dia nggak ada monomernya. Ya, kalau pati kan ada monomernya, misalkan ada monomernya itu glukosa. Kalau sukrosa itu ada monomernya yaitu sukrosa, fruktosa, dan glukosa. Kalau lipid ini bukan polimer karena dia nggak ada monomernya. Nanti kita akan bahas. Nah, kemudian
golongan lipid ini berdasarkan struktur bisa dibagi menjadi lipid rantai terbuka atau lipid rantai tertutup. Kalau dia rantai terbuka, itu ada asam lemak, ada triacylglicerol, ada sphingolipid, fosfoacylglicerol, dan glikolipid. Kalau lipid dengan rantai tertutup atau siklis, contohnya adalah kolesterol atau steroid. Sebelah kiri bawah, ya, ini merupakan contoh pembagian dari lipid rantai terbuka. Ya. Ada yang ini asam lemak, kemudian diturunkan lagi membentuk triacylglicerol yang terdiri dari gliserol dan 3 asam lemak. Ada juga nanti kita pelajari monoacylglicerol yang hanya terdiri dari 1 asam lemak dan juga diacylglicerol yang terdiri dari 2 asam lemak. Kemudian ada juga glicerophospholipid ya, gliserol dengan 2 asam lemak dan gugus fosfat dan amino alkohol. Kemudian ada wax ya. Nanti misalkan di dalam suatu makanan itu dilapisi dengan wax atau lilin yang berasal dari lipid yang bisa dimakan ya, disebut dengan wax. Itu terdiri dari ini, fatty acid atau asam lemak dengan rantai panjang alkohol. Kemudian kalau kanan bawah ini adalah steroid ya, yang terdiri dari kolesterol dan hormon steroid. Yang ini karena ini bukan biokimia, karena kimia, jadi kita tidak akan bahas. Kita akan lebih cenderung bahas nanti di sini. Ya. Oke, kita refresh dulu, yaitu tentang asam lemak. Jadi apa itu asam lemak? Jadi asam lemak ini, ringkasnya dia terdiri dari gugus karboksil dan rantai hidrokarbon yang panjang. Seperti ini gambarnya contohnya ya. Kalau dia jenuh, asam lemak jenuh, ya, itu tidak ada ikatan rangkapnya. Jadi gugus karboksil ini ya, kemudian disambung dengan rantai hidrokarbon atau CH yang panjang sekali, tanpa ada ikatan rangkap. Kemudian kalau dia asam lemak tidak jenuh, maka ada gugus karboksil dan juga gugus rantai hidrokarbon yang ada ikatan rangkapnya. Nah, kemudian bagaimana penamaan asam lemak ini? Formula dasarnya ialah seperti ini ya. CH3, CH2 dalam kurung N nanti menentukan berapa panjang dari asam lemak tersebut, kemudian gugus karboksilnya. Asam karboksilat dengan rantai hidrokarbon sepanjang 4-24 atom karbon. Ya. Asam lemak itu sebenarnya adalah asam karboksilat dengan rantai hidrokarbon sepanjang 4-24 atom karbon. Nah, kalau tadi ya, dia tidak ada ikatan rangkap, adalah jenuh, asam lemak jenuh. Kalau dia ada ikatan rangkap, entah itu nanti ada 1 ikatan rangkap atau nanti di sini ada 2, maka dia adalah asam lemak tidak jenuh. Nah, penamaannya seperti ini. Kalau dihitung dari ikatan karboksilatnya, maka hidrokarbon yang pertama itu dia adalah alfa. Kemudian yang kedua adalah beta. Dan seterusnya dihitung dengan menggunakan penomoran. Ini nanti alfa beta penting untuk menentukan di mana posisi ikatan rangkapnya yang pertama. Kemudian kalau misalkan dia dihitung dari belakang, maka dia disebut dengan omega. Kalian tahu ada asam lemak omega 3, itu artinya dihitung dari belakang itu penomoran yang nomor ketiga. Ya, 1, 2, 3. Nah, ini bukan ya. Nanti misalkan seperti itu, nanti dia berarti asam lemak omega 3. Terdapat ikatan rangkap di urutan nomor 3 jika dihitung dari gugus paling belakang. Bukan dari depan atau karboksilat. Nah, penamaannya seperti ini ya. Kalau dia 18, maka namanya adalah oktadekanoat ya. Okta dari angka 8, kemudian deka dari 10-nya. Oktadeka. Punya nama trivial yaitu namanya adalah asam stearat. Dia tidak memiliki ikatan rangkap. Sehingga di sini ikatan rangkapnya ditulis 0.
berarti dia adalah asam lemak jenuh. Nah, kemudian kalau dia memiliki ikatan rangkap, jadi sama-sama 18 memiliki ikatan rangkap 1, di mana posisinya ialah delta, ya delta ini menunjukkan posisinya, seperti gambar ini, menunjukkan posisi ikatan rangkapnya ada di urutan karbon nomor 9 ketika dihitung dari karboksilat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya, adalah delta 9 ikatan rangkapnya, hanya ada 1. Namanya menjadi oktadekenoat, atau yang dikenal secara trivialnya adalah asam oleat tadi, asam lemak tidak jenuh ya. Nah, kemudian kalau dia punya 2 ikatan rangkap, maka ditulis 2, 18,2, 2. Pada delta atau posisi ikatan rangkapnya pada atom karbon nomor 9 dan 12 disebut sebagai asam linoleat, nama trivialnya, atau kalau di nama IUPAC ya, jadi namanya adalah oktadeka di, karena dia ada 2 ikatan rangkap jadi dikasih di enoat. Kalau dia ikatan rangkap 3 juga seperti itu, dikasih nomor. Nah, kemudian di sini diberi alfa asam linolenat ya, atau asam oktadeka trienoat. Ya, seperti itu. Nah, lengkapnya seperti ini ya. Kalau kalian baca di buku, itu ada lengkapnya seperti ini. Kalau palmitoleat misalkan, dia palmitat asalnya dari 16 atom karbon, kemudian ada ikatan rangkap 1. Posisinya di mana? Ada di atom karbon nomor 9. Dan kemudian kalau penamaan asam lemak omega seperti apa? Penamaan asam lemak omega contohnya ini, ada omega 3, 6, dan 9. Omega 3 itu dihitung dari ujung metil 1, 2, 3, yaitu asam alfa linolenat. Ya, di sini ada nggak linolenat? Nah, ini ada. Dia akan dihitung dari gugus metil 1, 2, 3. Ya, jadi dia omega 3. Lalu omega 6. Omega 6 ada contohnya. Yang lain deh, EPA DHA. EPA ini omega 3 juga, dia ini dihitung 1, 2, 3. DHA juga omega 3. 1, 2, 3. Yang omega 6 itu contohnya adalah ini, linoleat ya. 1, di sini ada 4 ya, berarti ada CH2 sebanyak 4 kali, berarti ada 4, 5, nah kemudian 6, kemudian rantai rangkap, maka dia disebut omega 6. Kalau omega 9 itu oleat ya, 7, 8, 9, kemudian rantai rangkap, maka dia adalah omega 9. Oke, kemudian sifat dari fisikokimia asam lemak itu ada 2. Yang pertama tadi titik leleh ya. Menunjukkan suhu, definisinya titik leleh adalah di mana lemak atau minyak berubah wujud dari fase padat ke fase cair. Dia dipengaruhi yang pertama oleh panjang rantai karbon. Semakin dia panjang, maka dia titik lelehnya akan semakin rendah. Kemudian jumlah ikatan rangkap tadi ya, kalau ikatan rangkapnya ada banyak, itu semakin dia tidak jenuh atau semakin mudah meleleh, titik lelehnya rendah. Dan kemudian dengan konfigurasi cis dan trans. Nah, ini menarik. Yang cis itu kecenderungannya memiliki titik leleh yang lebih rendah dibandingkan trans. Contoh pada margarin ya. Margarin itu kita bahas nanti minggu depan ya. Itu margarin adalah produk dari lemak asam tumbuhan ya, minyak dari tumbuhan yang dimodifikasi dengan hidrogenasi sehingga konfigurasinya berubah menjadi trans ya. Maka dia wujudnya padat. Ya, kalau kalian lihat margarin itu semi padat ya. Jadi dia padat
Bahkan kalau di suhu kulkas dia bisa sangat padat ya. Nah, itu nanti membedakan titik lelehnya. Yang kedua adalah kelarutan. Secara umum, kalau asam lemak, kalau kalian lihat ya, itu ada gugus karboksilnya. Artinya di depannya itu ada gugus polarnya. Tetapi karena dia panjang rantai hidrokarbonnya, maka dia memiliki kecenderungan non-polar. Sehingga di sini juga mempengaruhi sifat dari asam lemak tersebut. Jika dia semakin panjang rantai karbon, maka kelarutan dalam airnya semakin rendah. Artinya sifat hidrofobiknya semakin tinggi. Karena tadi panjang rantai hidrokarbonnya. Nah, ini contoh ya, beberapa asam lemak dengan titik leleh dan kelarutannya dalam air. Bisa kita bandingkan ya. Kalau asam lemak jenuh saja misalkan, antara C14 atau miristat dan C16 palmitat ya, titik lelehnya berbeda. Dia yang lebih pendek, titik lelehnya lebih rendah. Dan kemudian kelarutannya juga berbeda. Dia pas semakin panjang, semakin tidak larut. 0,08 dan ini C14 0,18. Nah, ini kalau dengan ikatan rangkap titik lelehnya. Coba C18 3.23 dengan ikatan rangkap 3 itu titik lelehnya minus 11. Kalau dia 1, titik lelehnya 16. Jadi sudah berbeda. Oke, kemudian ada kategori ya, kalau di kesehatan itu ada lemak trans, ada lemak jenuh, dan juga ada lemak tidak jenuh. Lemak tidak jenuh itu didominasi, asam lemaknya itu adalah asam lemak tidak jenuh tadi. Kalau lemak jenuh maka didominasi oleh asam lemak jenuh. Nah, kalau trans fat ini berarti dia didominasi oleh asam lemak trans. Contohnya seperti pada pembuatan margarin tadi, dihidrogenasi sehingga berubah posisinya menjadi trans. Ya, cis dan trans adalah posisi. Contoh makanannya seperti ini ya. Nah, ini kita bahas di biokimia kemarin kan. Nah, kemudian kita langsung bahas mengenai triasil gliserol atau trigliserida, di mana lemak pada umumnya dan lemak dan minyak pada pangan pada umumnya itu membentuk triasil gliserol. Ini merupakan bagian dari lipida yang paling besar ya. Strukturnya itu sederhana, jadi terdiri dari 1 gliserol dan 3 asam lemak. Jadi ada 1 gliserol, kemudian ada 3 asam lemak yang mengikat di rantai sampingnya. Pembentukannya itu dihubungkan dengan menggunakan ikatan ester. Seperti ini ya, di gambar. Ada gliserol, kemudian ditambah ada 3 asam lemak. Asam lemaknya bisa sama dan juga bisa berbeda-beda. Kemudian dia berinteraksi, membentuk ikatan ester, berikatan, sehingga menjadi seperti ini. Ya. Gugus karboksil berikatan dengan gugus hidroksil dari gliserol. Sehingga menjadi triasil gliserol. Nah, ikatannya antara asam lemak dengan gliserol ini adalah ikatan kovalen. Ikatan ini terbentuk antara tadi ya gugus karboksil pada asam lemak dengan gugus hidroksil pada gliserol. Nah, setiap pembentukan ikatan tadi itu membebaskan 1 molekul air. Sehingga dalam satu pembentukan triasil gliserol atau trigliserida ini menghasilkan 3 molekul air. Ya. Reaksi ini disebut dengan polimeriasi kondensasi ya. Polimeriasi kondensasi. Contoh. Ini adalah contoh dari triasil gliserol. Ini yang ada di CPO ya. Jadi dia ada asam palmitatnya, ada asam oleatnya, dan ada asam linoleatnya. Dalam satu gugusan triasil gliserol memiliki 3 jenis asam lemak. Nah, lemak hewani atau yang
dikenal dengan fat ya. Jadi kalau penyebutannya lemak hewani itu adalah fat, kemudian kalau minyak nabati adalah lemak nabati adalah oil. Nah, fat atau lemak hewani di sini mengandung lebih banyak asam lemak jenuhnya. Ya, jadi komposisi asam lemak jenuh seperti palmitatnya misalkan itu lebih banyak dibandingkan asam lemak tidak jenuhnya. Sehingga secara umum sifatnya akan mengikuti komposisi yang lebih banyak itu. Jadi dia padat pada suhu ruang atau memiliki titik leleh yang tinggi. Nah, kemudian oil atau minyak nabati itu kecenderungannya ialah memiliki lebih banyak asam lemak tidak jenuh, sehingga dia sifatnya cair pada suhu ruang. Ya, jadi next. Nah, kemudian tata namanya seperti apa? Tata namanya ditentukan oleh jumlah, kemudian jenis, dan posisi asam lemak yang terikat pada gliserol. Posisi asam lemak ditentukan pada posisinya di rantai karbon gliserol, yakni ada C1, C2, dan C3. Contoh di sini, ini adalah C1, kemudian di sini adalah C2, dan di sini adalah C3. Jika pada gliserol terikat 3 asam lemak, maka diberi awalan tri. Contoh, trigliserida yang tersusun dari 3 asam stearat. Jadi misalkan di sini semuanya adalah asam stearat, maka dia disebut sebagai tristearin. Apabila dia terikat hanya 2 di ujung saja, di C1 dan C3, maka dia disebut sebagai 1, 3, 1 dan 3. Posisi C-nya di mana ditulis, kemudian distearin, ya. Karena dia hanya 2, maka di. Kemudian apabila hanya 1 terikat di C1 saja, ini misalkan, maka dia disebut 1 monostearin. Gimana kalau misalkan asam lemaknya berbeda? Apabila asam lemaknya berbeda, misalkan di sini, tersusun atas asam palmitat, asam linoleat, dan asam stearat. Ya. Asam palmitat di C1, linoleat di C2, dan stearat di C3. Maka namanya seperti ini, ditulis C1-nya apa? 1 palmitoleil, karena dari palmitat. Kemudian 2-nya apa? Linoleat, yaitu linoleoil. Ya. Kemudian 3 adalah stearat, maka dia dinamakan stearoil. Dan kemudian diberi akhiran belakangnya adalah gliserol. Ya, seperti itu cara pemberian namanya. Jadi kalau misalkan linoleatnya di depan, maka tinggal dibalik ya. 1 linoleil, kemudian 2 palmitoleil, dan 3 stearoil. Nah, kemudian ini contoh. Misalkan di dalam suatu minyak sawit itu komposisi trigliseridanya bagaimana? Ternyata komposisi trigliseridanya di dalam minyak sawit ini didominasi oleh palmitat ya, atau C16. Kemudian disusul oleh asam oleat. Nah, nanti kita juga akan bahas di pertemuan selanjutnya bagaimana cara memodifikasi olahan dari CPO, olahan dari minyak ya. Contohnya CPO, karena ada STPK dan kita mengambil contohnya yang dekat saja, yaitu CPO. Jadi nanti bisa diolah untuk menjadi produk olein, palm olein, dan kemudian palm stearin dan palm olein super. Kita perhatikan ya. Kalau di produk palm oil, kita fokus di sini dulu. Di CPO, itu dia komposisi terbesarnya adalah C16 atau asam palmitat. Kemudian kalau dia sudah diolah dari CPO, kemudian di refine, di bleaching, dan di deodorisasi, maka komposisinya juga berubah. Ya. Di sini mungkin palmitatnya tetap, kemudian tapi di asam oleatnya meningkat sedikit. Kemudian kalau sudah dipisah atau difraksinasi ya disebutnya, fraksi olein dan fraksi stearin, maka di fraksi olein ini kita akan mendapati jumlah asam oleatnya akan meningkat ya. Kemudian palmitatnya akan turun ya.
Nah, kalau stearin atau yang lebih padat, itu nanti maka komposisi asam oleatnya atau C18-1-nya itu turun. Asam palmitatnya yang cenderung banyak asam lemak jenuh yang berbentuk padat, maka akan meningkat. Nah, kalau olein super, itu olein yang lebih ditingkatkan lagi jumlah asam lemak tidak jenuhnya, jadi dia lebih banyak asam oleatnya. Nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya. Nah, ini contoh dari sumber pangan yang lain bagaimana komposisi asam lemak jenuh dan tidak jenuhnya. Kita perhatikan di sini mentega dan butter ya. Itu komposisi asam lemak jenuhnya lebih banyak dibandingkan asam lemak tidak jenuhnya. Kemudian di lemak sapi juga demikian, lebih banyak dibandingkan asam lemak jenuhnya. Minyak zaitun ini sangat bagus sekali karena asam lemak tidak jenuhnya tinggi, 83%, sangat tinggi dibandingkan yang lain. Di minyak sawit sendiri, seperti tadi sudah kita bahas, itu ada asam lemak jenuh dan tidak jenuhnya. Mayoritas kalau minyak sawit ini, minyak goreng yang kita gunakan itu dari fraksi olein, ya. Jadi dia dari fraksi olein kemudian menjadi minyak goreng, sehingga dia banyak asam lemak tidak jenuhnya. Nah, minyak kelapa di sini juga tidak terlalu baik karena dia banyak sekali asam lemak jenuhnya. Nah, kemudian ada 4 fungsi penting lemak dan minyak ini. Yang pertama adalah sebagai sumber energi. Jadi kalau dihitung dalam setiap gram lemak yang dikonsumsi itu mengandung 9 kilokalori. Ya, jadi tinggal menghitung kalau kalian mengkonsumsi lemak berapa, tinggal dikalikan berapa kalori yang diperoleh dari lemak. Itu merupakan sumber energi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. Karbohidrat itu 5 kilokalori per gram, kemudian kalau protein 4 kilokalori per gram. Nah, kemudian yang kedua ialah berkontribusi dalam pembentukan tekstur dan mutu sensori. Kalian kalau makan daging yang berlemak kan bisa merasakan teksturnya berbeda. Kemudian rasa itu juga berbeda. Pasti makanan yang digoreng itu lebih cenderung gurih, ya kan? Nah, itu akibat dari komposisi lemak atau minyak ini. Nah, lanjut ke ketiga yaitu sebagai medium pindah panas dalam proses menggoreng, ya. Jadi menggoreng itu menggunakan minyak, ya kan? Minyaknya itu nanti kita bahas kriteria mutu minyak yang digunakan untuk menggoreng minggu depan di pertemuan selanjutnya. Di mana itu menentukan minyak apa yang bisa digunakan atau baik digunakan untuk menggoreng. Tidak semua minyak baik digunakan untuk sebagai medium pindah panas atau menggoreng. Dan kemudian yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya ialah sebagai pelarut, ya, pelarut bagi vitamin yang larut lemak. Tadi contohnya ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Saya silahkan. Sementara ini belum ada, Pak. Oke, yang lain? Kalau tidak ada, minggu depan nih saya tawarkan kalian ingin kuliah online seperti ini atau rekaman kuliah kan sudah dapat apa namanya kuota dari pemerintah. Udah habis kuotanya. Pakai Meet aja lagi, Pak. Pakai Meet ya. Oke, baik. Emang dapat kuota dari pemerintah, Pak? Duh, nggak dapat toh. Nggak dapat saya, Pak. Udah habis, Pak. Berarti Udah habis, Pak. Belum, Pak. Oke, kita minggu depan lewat Meet ya, nggak apa-apa ya. Karena supaya saya menjelaskannya lebih enak. Jadi lebih banyak nanti yang akan kita bahas di minggu depan. Jadi minggu depan yang pertama kita akan bahas tentang
pengolahan apa saja atau modifikasi apa saja yang bisa kita lakukan pada minyak dan lemak ini ya. Tadi kita sudah melihat ada produk seperti margarin itu yang diperoleh dari reaksi hidrogenasi, kemudian bagaimana dari CPO ke minyak sawit, minyak goreng, sekilas saja reaksinya, tidak sampai detail ke alat-alatnya. Kemudian yang kedua tadi adalah karakter ya. Jadi tadi kita sudah punya minyak-minyak ya. Nanti kita pilih minyak ini apa saja fungsinya. Bisa kita gunakan di misalkan untuk menggoreng atau hanya sebagai minyak untuk salad ya. Nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Sekian untuk kuliah hari ini. Saya akhiri ya. Selamat siang, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak.